Halo semuanya, video ini adalah part yang kedua dari series 5 saham terbaik untuk investasi tahun 2024, dimana di sini kita bakalan bahas ada 5 saham lagi yang bagus untuk investasi jangka panjang. Buat kalian yang belum nonton part yang pertama, linknya gue taruh di kanan atas layar dan di kolom deskripsi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date terus sama channel Todopedia. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Saham yang pertama di part kedua ada saham United Tractors atau UNTR. Kenapa gue pilih UNTR? Karena dia ini market leader untuk industri alat berat dan kontraktor. Nah bagusnya UNTR ini banyak suplai alat berat ke sektor konstruksi dan pertambangan, yang mana prospeknya cukup bagus seiring dengan banyaknya proyek ngebangun infrastruktur, terutama di proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN. Sedangkan dari sektor tambang, menurut gua dalam jangka panjang, permintaan untuk alat berat juga masih akan besar karena memang Indonesia ini penghasil komoditas yang jumlahnya besar. Dengan banyaknya proyek dan permintaan, tentu itu berpotensi untuk ningkatin penjualannya UNTR dalam jangka panjang. Nah, pertumbuhan revenue-nya UNTR ini cukup bagus dan lumayan konsisten dari beberapa tahun terakhir. Dan begitu juga dengan pertumbuhan operating profit dan net profit-nya. Ini bagus, artinya UNTR ini mampu secara konsisten untuk terus numbuhin bisnisnya. Dari segi cash flow, UNTR juga mampu untuk terus hasilin operating cash flow dan free cash flow yang positif. Yang mana ini bagus ya, artinya UNTR ini nggak cuma cetak profit, tapi dia ini bisnis yang bisa hasilin uang cash masuk, yang mana uang cash ini bisa dipakai untuk bagi dividen atau diinvestasiin lagi untuk ekspansi. Kemampuan UNTR untuk cetak free cash flow ditambah dengan kemampuan profitability-nya UNTR yang bagus banget dengan return on equity yang ada di kisaran 19%, ini jadi pertanda kalau UNTR ini punya potensi untuk terus tumbuh secara compounding dalam jangka panjang. Valuasinya saham UNTR yang ada di price to book value 1,1 kali, price to earnings 4 kali, dan price to free cash flow 5 kali, menurut gue ini cukup menarik dengan pertimbangin profitability-nya yang bagus dan pertumbuhannya yang juga cukup bagus. Dan kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, dengan asumsi pertumbuhan yang konservatif ya ke depannya ya, kita pakai 4% aja asumsi pertumbuhannya, 4% per tahun untuk 10 tahun ke depan, terus asumsi valuasi price to free cash flow-nya juga konservatif di 6 kali, dan return yang kita mau itu 20% per tahun untuk 10 tahun ke depan, harga wajarnya saham UNTR di sini kita dapat ada di harga 28.500. Jadi di harga sekarang, per video ini dibuat tanggal 22 Desember 2023, harganya ada di 22.000. Ini masih under value dan ada margin of safety yang cukup tebal ya. Yang artinya di harga 22 ribuan ini UNTR menurut gua cukup menarik untuk buy buat tujuan investasi jangka panjang. Nah menurut gua untuk saham UNTR nih ya, kalau mau buat jangka panjang itu harga belinya maksimal itu di 25.000. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli saham UNTR buat tujuan jangka panjang, menurut gua masih cukup bagus untuk dibeli, itu maksimal di harga 25.000. Jadi paling tinggi harga belinya 25.000. Next, saham yang kedua ini dari sektor perbankan, yaitu Bank CIMB Niaga atau BNGA. BNGA atau Bank Niaga ini bank yang kinerjanya cukup stabil ya, dimana pinjamannya masih terus tumbuh, operating income-nya juga masih terus tumbuh, dan begitu juga untuk laba usaha sebelum pencadangan atau PPOP dan laba bersihnya juga masih terus tumbuh. Dengan pendapatannya masih tumbuh, labanya juga masih tumbuh, apalagi pinjamannya juga masih terus tumbuh. Artinya BNGA ini pendapatan sama labanya masih bisa terus tumbuh untuk kedepannya. Nggak cuman itu, BNGA juga bank yang kinerjanya cukup bagus dengan net interest margin atau margin bunga bersih yang cukup bagus, return on equity yang tinggi, CASA rasio yang tinggi, dan tingkat kredit macet atau non-performing loan yang rendah. Untuk kedepannya, manajemen BNGA masih akan terus lanjutin tren positifnya BNGA. Di antaranya, mereka masih bakalan memperbanyak kredit retail, yang mana kredit retail ini kredit yang bunganya cukup tinggi. Jadi dengan kredit retail ini bertumbuh, bunga pinjaman BNGA juga akan naik dan itu bakalan memperbesar pendapatan bunganya BNGA. Selain itu, BNGA juga mau memperbesar dana murah atau CASA yang bisa ngurangin beban bunga yang harus dibayar BNGA ke nasabahnya, terus ngebuat pengeluarannya lebih efisien dan memperkecil cost to income ratio, terus juga mereka mau ngurangin tingkat kredit macet atau non-performing loan. Selain itu, digital bankingnya BNGA yaitu Okto menurut gue juga akan jadi katalis pertumbuhan yang cukup signifikan buat BNGA ke depannya. Jadi saham BNGA dengan dia punya kinerja yang bagus dan dia terus ningkatin kualitas kinerjanya, menurut gue prospeknya ini cukup bagus untuk ke depannya. Nah secara valuasi, BNGA ini juga cukup menarik ya, dengan price to book value ada di 0,9 kali dan price to earning ada di 7 kali.
Dan kalau kita hitung harga wajarnya saham BNGA pakai discounted dividend model, dengan asumsi BNGA ini pertumbuhannya 7% per tahun untuk kedepannya, asumsi price to earning di tahun ke-10 nanti itu ada di 10 kali, asumsi dividen payout ratio 50% untuk kedepannya, dan return investasi 15% per tahun dari saham BNGA, kita dapat harga wajarnya saham BNGA itu ada di 2.000. Jadi di harga sekarang tanggal 22 Desember 2023, harga saham BNGA ada di 1.680. Ini menurut gue masih cukup menarik untuk buy buat tujuan investasi jangka panjang dan ada margin of safety yang cukup oke. Jadi kalau mau beli saham BNGA buat jangka panjang, menurut gue di harga sekarang ini masih cukup bagus untuk dibeli dan maksimal itu menurut gue ada di harga maksimal ya di 1.800. Nah, saham ketiga ada saham Adaro. Adaro ini perusahaan tambang batubara yang kinerjanya bagus selama beberapa tahun terakhir, di mana pendapatannya terus tumbuh, labanya juga terus tumbuh, dan gak cuma itu, operating cash flow sama free cash flow-nya juga terus tumbuh. Artinya Adaro ini perusahaan yang gak cuma bisa hasilin pendapatan sama laba, tapi dia juga bisa hasilin uang cash masuk yang bisa dipakai untuk bagi dividen atau ekspansi bisnis. Nah, mungkin kita mikir ya, kan Adaro ini perusahaan batubara yang bisnisnya itu sifatnya cyclical dan naik turun tergantung dari harga batubara. Jadi harusnya Adaro sebagai emiten batubara ini harusnya cenderung kurang bagus buat investasi. Tapi faktanya kita bisa lihat di sini Adaro ini punya kemampuan untuk terus numbuhin kapasitas produksi batubaranya dalam jangka panjang. Jadi Adaro ini punya pertumbuhan volume produksi batubara yang cukup sustainable, dan ini bagus ya karena walaupun ya kedepannya harga batubara ini bisa naik turun, tapi dengan jumlah produksi batubaranya bisa bertumbuh, artinya Adaro ini masih bisa terus numbuhin revenue-nya dalam jangka panjang. Terus Adaro juga punya profitability yang bagus dengan return on equity yang tinggi dan kemampuan bayar utangnya juga cukup bagus dengan current ratio-nya yang gede, liabilities to equity-nya yang kecil, dan net debt-nya yang negatif yang artinya Adaro ini punya uang kas yang lebih gede dari utang berbunga. Jadi dengan posisi kasnya yang cukup gede ditambah dengan free cash flow-nya yang juga gede, ini ngebuat Adaro ini lebih leluasa untuk kedepannya dia bisa ngembangin bisnisnya. Nah, bicara soal ngembangin bisnis, Adaro ini juga ekspansi bisnisnya ke arah energi terbarukan lewat anak usahanya yaitu Adaro Minerals. Nah, Adaro ini juga rutin bagi dividen dengan dividen yield yang cukup tinggi. Dan dividennya yang besar ini menurut gue memang didukung dari kemampuannya Adaro yang bagus dalam hasilin profit dan cash flow, ditambah dengan Adaro ini bisnis yang minim utang dan punya uang cash yang banyak. Secara valuasi, Adaro ini ada di price to book value atau PBV 0,8 kali, price to earning 2,8 kali, dan price to free cash flow 4,3 kali. Dan menurut gue ini valuasi yang cukup murah untuk emiten yang kinerjanya cukup bagus kayak Adaro. Dan kalau kita hitung harga wajarnya saham Adaro dengan metode discounted cash flow, dengan asumsi pertumbuhannya stagnan aja ya untuk 10 tahun ke depan alias 0% aja, yang mana ini mungkin-mungkin aja ya untuk emiten batubara. Terus asumsi valuasi price to free cash flow yang ada di 5 kali aja untuk tahun ke-10 nanti. Dan return yang kita mau itu 20% per tahun dari saham Adaro. Di sini kita dapat harga wajarnya saham Adaro itu ada di 2.928. Yang mana di harga sekarang di 2.600-an ini saham Adaro masih lumayan undervalue dan ada margin of safety di kisaran 10-12%. Yang mana ini margin of safety yang cukup oke untuk kita buy saham Adaro untuk tujuan investasi jangka panjang. Next, saham yang keempat ada saham Bank Jatim atau BJTM. Gue pilih saham BJTM karena BJTM ini saham bank yang kinerjanya juga cukup stabil dari tahun ke tahun. Terlihat dari loan atau pinjaman yang konsisten tumbuh dan laba bersihnya yang juga masih dalam tren yang naik. Meskipun net profitnya sempat stagnan ya dalam 1-2 tahun terakhir, tapi dengan pinjamannya terus tumbuh, kedepannya menurut gue masih ada potensi untuk labanya BJTM ini masih terus tumbuh. Kinerjanya BJTM juga diperbagus dengan net interest margin atau bunga pinjaman bersihnya yang ada di 5,3% dan return on equity ada di 13%. Yang mana ini tingkat profitability yang tinggi dan ini cukup bagus. Nah, net interest margin atau bunga pinjaman bersihnya yang tinggi ini nggak lepas dari fakta kalau BJTM ini banyak nyalurin pinjaman ke segmen consumer. Yang mana segmen consumer ini bunga pinjamannya cukup tinggi. Selain itu, tingkat kredit macet atau non-performing loan-nya rendah yang artinya kualitas asetnya BJTM dalam kondisi yang bagus dan cost to income ratio-nya juga rendah yang artinya BJTM ini dari segi operasionalnya dia termasuk efisien pengeluaran. Secara valuasi, BJTM ada di price to book value 0,8 kali dan price to earning 6,4 kali. Yang mana menurut gue ini valuasi yang cukup menarik untuk saham bank yang kinerjanya cukup bagus dan masih punya potensi pertumbuhan. Nah, BJTM sebagai bank daerah tentu potensi ekspansinya terbatas karena cuma bisa beroperasi di Jawa Timur aja. Tapi menurut gue BJTM kedepannya masih punya potensi pertumbuhan dari pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Timur.
Nah, saham BJTM juga rutin bagi dividen dengan dividen yield yang cukup tinggi. Dan menurut gua saham BJTM ini cocok buat kalian yang mau pakai strategi dividen investing dan hold sahamnya dalam jangka panjang. Dan harga wajarnya BJTM kalau kita hitung pakai metode discounted dividend model dengan asumsi pertumbuhan BJTM ke depannya itu 5% per tahun untuk 10 tahun ke depan, yang mana ini setara dengan pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Timur. Terus asumsi valuasi price to earning 9 kali di tahun ke-10 nanti, asumsi dividen payout ratio itu 50% dan return 15% per tahun dari saham BJTM. Di sini kita dapat harga wajarnya saham BJTM ada di 642. Jadi di harga 615 ini masih di bawah harga wajarnya dan cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Tapi menurut gua ada baiknya masuknya secara berkala, karena di harga 615 ini margin of safety-nya cukup tipis. Jadi bagusnya untuk BJTM ini masuknya berkala sambil tetap siapin cash kalau misalnya saham BJTM turun lebih dalam lagi. Kita sekarang ke saham yang terakhir, ada saham Bank BTPN Syariah atau BTPS. BTPS ini bank syariah yang nyalurin pendanaan khusus ke segmen ultramikro. Segmen ultramikro ini segmen yang high risk dan high return. Jadi pendanaan ultramikronya BTPS punya imbal hasil yang gede, tapi potensi gagal bayarnya juga gede. Ini kelihatan dari net imbalan atau NIM-nya yang gede banget dan jauh lebih gede dari bank yang lain. Yang mana net imbalan yang gede ini juga berkontribusi ke return on equity-nya BTPS yang juga tinggi banget dari beberapa tahun terakhir. Terus tingkat pendanaan macet atau non-performing financing-nya BTPS ini ada di 3%. Ini termasuk bagus ya untuk bank yang fokusnya itu ke segmen ultramikro. Dimana meskipun segmen ultramikro ini punya potensi resiko gagal bayar yang tinggi, tapi BTPS ini bisa ngejaga supaya tingkat gagal bayarnya itu seminimal mungkin dan cuma 3% aja. Terus untuk cost to income ratio ada di 38%, ini bisa di bawah 50%, ini termasuk bagus ya, artinya BTPS ini bagus banget dalam hal efisiensi operasional. Dari beberapa tahun terakhir, total pendanaannya BTPS terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, dan itu juga diikutin sama pendapatan syariah sama laba bersihnya BTPS yang juga tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Jadi bisa dibilang kalau BTPS ini adalah saham growth atau growth stock. Cuma untuk tahun ini labanya memang turun, tapi itu hanya karena beban pencadangannya BTPS yang naik dan bukan dari operasionalnya. Menurut gue dengan pendanaannya yang masih tumbuh, pendapatan sama labanya BTPS ke depannya juga masih akan berpotensi untuk terus tumbuh. Plus juga dengan BTPS yang masih terus menjangkau masyarakat yang masih belum dijangkau sama perbankan atau sebutannya masyarakat yang unbankable, maka potensi ekspansi pendanaannya BTPS masih cukup besar dan potensi pertumbuhan BTPS ke depannya masih bagus. Secara valuasi, price to book value 1,4 kali dan price to earning 8 kali menurut gue ini cukup murah untuk bank yang kinerjanya bagus kayak BTPS. Dan kalau kita hitung harga wajarnya BTPS dengan metode discounted dividend model dengan asumsi pertumbuhan BTPS ke depannya sebesar 10% per tahun, terus price to earning di tahun ke-10 nanti itu ada di 15 kali, dividen payout rasionya BTPS untuk ke depannya tiap tahunnya itu ada di 30%, dan return investasi 15% per tahun dari saham BTPS, kita dapat harga wajarnya saham BTPS di sini ada di 2070. Artinya BTPS di harga sekarang per video ini dibuat tanggal 22 Desember 2023 ada di 1645. Ini masih menarik untuk investasi jangka panjang dan masih ada margin of safety yang cukup besar. Jadi saham BTPS menurut gua ini bagus untuk invest untuk tahun 2024 kalau beli di harga sekarang ya di 1645 sampai maksimal itu di kisaran harga 1900. Oke, jadi itu dia 5 saham yang menarik untuk investasi di tahun 2024 part yang kedua. Jadi total ada 10 saham yang menurut gua bagus dan menarik, dan harapannya ini bisa ngebantu kalian untuk nentuin saham mana yang bakalan kalian beli di tahun 2024 untuk tujuan investasi jangka panjang. Menurut kalian gimana? Saham apa nih yang gak ada di video ini yang menurut kalian harusnya masuk ke saham yang menarik untuk tahun 2024 dan kenapa? Silahkan kalian share opini kalian di kolom komentar. Oh ya, sebelum gue tutup, tadi gue ada mention metode discounted dividend model dan discounted cash flow. Nah, buat kalian yang belum familiar, yang belum tahu sama sekali sama dua metode valuasi ini, gue udah pernah bikin video tutorialnya dan linknya gue taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian suka sama videonya, like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Disclaimer ya, ini cuma opini gue dan bukan perintah untuk jual beli saham. Keputusan ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.